Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi bab ke-8, yaitu tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Ini peta konsep materi yang akan kita pelajari. Jadi, partikel materi ini ada 3 macam. Yang pertama atom, kemudian yang kedua ion, dan yang ketiga molekul. Ion terbagi menjadi 2, ada kation dan ada anion. Sedangkan molekul juga terbagi menjadi 2, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Langsung kita pelajari satu persatu. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini merupakan materi. Jadi pengertian dari materi sendiri, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu adalah ciri khas dari materi. Jadi memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku, kemudian pulpen, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Kita bahas misalkan buku. Jadi sebuah buku itu tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika salah satu lembar kertas itu dirobek dari buku, kertas yang ada di dalam buku dirobek dan dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil menggunakan gunting. Ini pertanyaannya, kamu masih dapat melihat serpihan-serpihan itu bukan? Jadi kalau hanya dipotong atau disobek menggunakan gunting atau menggunakan kertas, maka kita masih bisa melihat potongan-potongan atau serpihan-serpihan kertas tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, dapatkah serpihan itu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Kemudian bisa. Seperti apa bentuk bagian terkecil dari kertas? Jadi saya ulangi, buku itu tersusun dari kertas. Kertas tersusun dari potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas itu tersusun dari materi penyusun kertas. Nah, materi penyusun kertas itu terdiri dari molekul kertas. Molekul terdiri dari atom. Nah, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Jadi ini yang akan kita pelajari pertama, atom. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi pengertian dari atom sendiri, atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Ini beberapa pengertian atom menurut berbagai macam teori. Yang pertama, atom menurut Demokritus. Atom menurut Demokritus dijelaskan atom diartikan sebagai bagian yang tidak terpotong, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dibelah. Kemudian menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Teori yang ketiga, teori atom Thomson atau model atom roti kismis. Ini Thomson mengatakan bahwa atom adalah bola pejal bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang keempat, teori atom Rutherford. Jadi model atom Rutherford ini atom
terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari inti. Ini model atom dari Rutherford yang D. Jadi di tengahnya ada inti atom, muatannya positif, sedangkan elektronnya itu mengelilingi inti atom. Elektron ini bermuatan negatif. Yang keempat, teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr ini menjelaskan bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang berada di tengah, bermuatan positif, kemudian terdapat elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Dan elektronnya ini bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain dengan menyerap atau melepaskan energi. Jadi elektron menyerap energi untuk pindah ke lintasan yang lebih luar. Jadi kalau dia akan berpindah ke lintasan yang lebih luar, elektron ini menyerap energi. Tetapi apabila elektron ini akan berpindah ke lintasan yang lebih dalam, dia atau elektron tersebut akan melepaskan energi. Jadi muatan positif ini hanya bisa dan tidak berpindah, tapi posisinya kedudukannya tetap di dalam inti atom, sedangkan elektron ini bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan adanya energi, baik itu mengeluarkan energi atau justru menyerap energi. Ini notasi atom. Jadi ada huruf A, ada huruf Z, dan ada huruf X. Perhatikan posisi dan penulisannya. Huruf X ini adalah lambang dari atom. Jadi atom biasanya dilambangkan satu atau dua huruf. Apabila dilambangkan satu huruf, maka hurufnya huruf kapital. Apabila dilambangkan dua huruf, ini huruf pertama huruf kapital, sedangkan huruf kedua adalah huruf kecil. Kemudian huruf A yang posisinya di atas, ini adalah nomor massa. Nomor massa ini merupakan jumlah dari proton atau muatan positif ditambah jumlah dari neutron atau muatan yang kosong, tidak bermuatan. Kemudian yang Z, nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Biasanya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron pada atom yang bermuatan netral. Kita bahas satu persatu. Nomor atom. Nomor atom merupakan jumlah proton suatu atom. Dan umumnya pada atom-atom yang netral, jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron. Misal atom oksigen, ini nomor atomnya 8. Artinya bahwa atom oksigen itu mempunyai jumlah proton sebanyak 8. Jumlah proton dalam suatu atom ini selalu tetap. Jadi sekali lagi, atom berisi proton bermuatan positif ini jumlahnya selalu tetap, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kalau atom oksigen seperti contoh bermuatan proton 8, maka dia selamanya akan tetap bermuatan proton sejumlah 8. Jadi dia selalu tetap. Kemudian yang kedua, nomor massa. Nomor massa merupakan jumlah proton dan jumlah neutron di dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom ini dinamakan juga dengan nukleon. Nomor massa dari
atom yang sejenis dapat berbeda. Hal tersebut dikarenakan jumlah neutronnya berbeda. Kemudian yang berikutnya, molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik atom-atom yang sejenis maupun atom-atom yang berbeda jenis. Misalkan, oksigen bergabung dengan atom oksigen, itu namanya atom sejenis. Atau misalkan oksigen bergabung dengan karbon, atom karbon, itu disebut dengan molekul yang tersusun dari atom yang tidak sejenis. Jadi dari pengertian tersebut, dari atom penyusunnya, maka molekul ini bisa dibedakan menjadi dua. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Jadi molekul unsur ini adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang sejenis. Sedangkan molekul senyawa ini adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Contohnya tadi kalau molekul unsur, oksigen dengan oksigen menjadi O2, itu adalah molekul unsur. Kemudian atom hidrogen dengan atom hidrogen menjadi H2, itu juga molekul unsur. Sedangkan contoh dari molekul senyawa, misalkan oksigen dengan atom karbon menjadi CO atau karbon monoksida, atau misalkan atom karbon dengan atom oksigen menjadi karbon dioksida atau CO2, atau contoh yang lainnya misalkan antara atom hidrogen dengan atom oksigen menjadi H2O atau air, itu merupakan contoh dari molekul senyawa. Jadi sekali lagi, untuk molekul unsur tersusun dari atom yang sejenis, dan untuk molekul senyawa tersusun dari atom yang berbeda jenis. Yang berikutnya, ion. Atom ini dapat melepas elektron dan dapat pula menangkap elektron. Jadi sekali lagi, proton tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, tetapi elektron bisa bertambah, bisa berkurang. Jumlah elektron dalam suatu atom ini akan bertambah apabila mendapat atau menangkap elektron. Tetapi jumlah elektron akan berkurang apabila atom tersebut melepas atau mengeluarkan elektron. Jadi sekali lagi, jumlah proton itu tetap, tapi jumlah elektron bisa berubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom ini menyebabkan atom bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Atom yang bermuatan ini yang disebut dengan ion. Jadi sekali lagi pengertian ion, ion adalah atom yang bermuatan. Bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Nah, dari muatan tersebut, ion bisa dibedakan menjadi dua. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada anion dan ada kation. Kita baca perbedaannya. Anion ini adalah atom yang bermuatan dan muatannya adalah muatan negatif. Jadi sekali lagi, anion disebut juga ion bermuatan negatif. Atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektronnya bertambah. Akibatnya, jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atau jumlah muatan negatif lebih banyak daripada jumlah muatan positif, sehingga atom tersebut berubah menjadi ion bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Sebaliknya untuk kation, kation ini disebut juga dengan ion bermuatan positif. Atom dapat berubah bermuatan positif karena atom tersebut melepaskan elektron.
atau elektronnya berpindah, sehingga jumlah elektronnya berkurang. Akibatnya jumlah elektron atau jumlah muatan negatifnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton atau jumlah muatan positif. Akibatnya karena jumlah positifnya, muatan positifnya lebih banyak, jumlah protonnya lebih banyak, makanya atom tersebut bermuatan positif atau istilahnya disebut dengan kation. Ini adalah beberapa contoh tabel dari anion dan kation. Jadi bisa kalian perhatikan kalau kation atau ion bermuatan positif itu selalu ada tanda positif, Na plus. Ini adalah ion natrium. Na plus artinya jumlah muatan positifnya 1 lebih banyak dibanding dengan jumlah elektron. Kalau Mg2+, ini dibacanya ion magnesium. Artinya jumlah protonnya atau jumlah muatan positifnya 2 lebih banyak dibandingkan dari jumlah elektron. Kemudian contoh yang ketiga, Ca2+ atau ion kalsium. Ini juga sama, jumlah muatan positifnya 2 lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Kemudian ada Li+, ion litium. Ada Cs, ion cesium. Ada Sr2+, ion strontium. Kemudian ada NH4+, ion amonium. Al3+, ion aluminium. Kemudian yang berikutnya ada K+ atau ion kalium. Sebaliknya, untuk ion negatif atau anion itu contohnya F-, ion fluorida. Artinya jumlah elektronnya atau jumlah muatan negatifnya ini 1 lebih banyak dibandingkan jumlah proton atau jumlah muatan positifnya. Kemudian Cl-, ini ion klorida. Br-, ion bromida. I-, ion ionida. OH-, ini ion hidroksida. NO3-, ini ion nitrat. SO42-, ini ion sulfat. CO32-, ion karbonat. Kemudian terakhir PO43-, ini ion fosfat. Oke, terima kasih. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.